sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Penas. Sahabat, bicara soal utang negara ini sering menjadi kontroversi lantaran seringkali pandangan-pandangan umum itu tidak seimbang. Karena bicara soal utang itu tidak bisa lepas dari cara kita memandang neraca satu negara atau perusahaan. Dan neraca itu selalu ada dua sisi, kanan dan kiri, dan itu harus dilihat secara seimbang. Nah, beberapa kawan minta saya untuk mengulas soal ini, untuk menelaahnya sedikit lebih dalam begitu. Maka seperti biasa saya menuliskan artikelnya yang berjudul Membaca Posisi Utang Negara Tak Boleh Rabun Neraca. Begini. Ya, kita heran juga dengan mereka yang masih terus-menerus ribut soal utang negara. Sudah tembus angka 6.500 triliun rupiah katanya. Begitu terus-menerus disemprotkan seperti semprotan air pemadam kebakaran, fire hose. Tanpa lupa juga ditambah bumbu kalkulasi bahwa setiap orang Indonesia katanya berarti menanggung utang sekitar 24 juta rupiah per orang. Aduh. Nah, sahabat, siapapun yang pernah belajar sedikit soal hitung dagang atau akuntansi dasar di tingkat sekolah menengah tentu paham bahwa posisi utang itu ada di dalam neraca keuangan, berbarengan dengan ekuitas atau modal di sisi kanannya, dan di sisi kirinya ada yang dinamakan aset atau harta atau kekayaan. Nah, penjumlahan antara utang atau kewajiban plus ekuitas atau modal mesti seimbang atau sama dengan asetnya. Itulah sebabnya dinamakan dengan neraca atau balance sheet, mesti seimbang. Maka pembahasan soal utang juga tidak lepas dari pandangan kita soal ekuitas dan aset tentunya. Karena kalau cuma menyoroti aspek utang, pandangan kita menjadi rabun atau myopik, berat sebelah, tidak seimbang, oleng, dan bisa berisiko jatuh dalam kubangan. Dan kalau itu memang sengaja dilakukan dengan intensi untuk membutakan pandangan publik, maka itu disebut penyebaran hoax, fire hose of falsehood, menyemprotkan kabar bohong terus-menerus. Itu namanya agitasi propaganda, deviasi dari kebenaran. Sebetulnya tidak sulit untuk melihat posisi neraca keuangan negara kita. Semuanya terbuka, open, dan transparan. Bisa diakses mudah di laman Kementerian Keuangan, kemenq.go.id. Mbah Google juga bisa membantu kok. Neraca itu bentuk atau formatnya seperti huruf T. Sisi kiri itu aset, dan di sisi kanan terdiri dari utang atau kewajiban dan ekuitas atau modal. Sisi kanan dan sisi kiri mesti sama jumlahnya. Lantaran prinsipnya aset itu dibiayai dari ekuitas atau modal dan utang atau kewajiban. Begitu. Lalu gambaran neraca keuangan negara kita ini seperti apa? Itu kan pertanyaannya. Begini, laporan keuangan itu tutup buku setiap akhir tahun. Maka LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terakhir itu per tahun 2020 yang sudah diaudit. Posisinya sebagai berikut. Di aset sisi kiri itu ada 11.098,67 triliun. Rincian aset ini terdiri dari aset lancar 665,16 triliun, investasi jangka panjang 3.173,07 triliun, aset tetap 5.976,01 triliun, piutang jangka panjang 59,32 triliun, dan aset lainnya 1.255,1 triliun. Itu sisi aset. Lalu pertanyaannya, aset itu atau harta kekayaan segede itu dibiayai dari mana? Ya, dari sisi kanannya, yaitu ekuitas, modal, dan utang atau kewajiban. Berapa besarnya masing-masing? Nah, ekuitas atau modal kita 4.473,20 triliun. Ditambah utang atau kewajiban sebesar 6.625,47 triliun. Terdiri dari dua jenis, yaitu utang jangka pendek 701,6 triliun
dan utang jangka panjang 5.923,87 triliun. Nah, sahabat, itu tadi posisi di akhir tahun 2020. Lalu bagaimana posisi di akhir tahun sebelumnya atau 2019 supaya kita bisa melihat pergerakan atau perkembangannya. Nah, posisi neraca keuangan negara di tahun 2019 adalah sebagai berikut. Asetnya waktu itu 10.467,53 triliun. Sedangkan ekuitasnya 5.127,31 triliun. Ditambah utang 5.340,22 triliun. Begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang mengaudit LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat? Yaitu BPK RI, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Nah, kalau melihat LKPP yang sudah diaudit oleh BPK ini, nampak bahwa aset pemerintah pada tahun 2020 itu meningkat 6% dibanding tahun 2019. Selanjutnya, adapun dari sisi utang atau kewajiban hingga akhir tahun 2020 mengalami peningkatan juga, yaitu sebesar 24%. Peningkatan sebesar 1.285,25 triliun. Dari tahun 2019 5.340,22 triliun menjadi di tahun 2020 sebesar 6.625,47 triliun. Aspek ekuitas atau modal pemerintah pusat tahun 2020 yang sebesar 4.473,2 triliun adalah penurunan sebesar 654,11 triliun dibandingkan tahun 2019 yang waktu itu tercatat mencapai 5.127,31 triliun. Nah, ada catatan bahwa kenaikan saldo utang atau kewajiban itu sebagian besar terjadi karena peningkatan nilai utang jangka panjang dalam negeri yang mencapai 1.192,8 triliun. Nah, jadi kira-kira begitulah gambaran umum membaca neraca keuangan negara. Intinya, sahabat, tak hanya melihat aspek utang atau kewajibannya saja, apalagi dengan dibumbui kalkulasi tanggungan utang setiap orang Indonesia yang dibilang besarannya sekitar 24 juta per orang. Lantaran kalau mau melihat secara seimbang, maka aspek asetnya pun mesti dilihat. Dengan besaran aset yang juga naik, maka setiap orang Indonesia punya aset yang besarannya sekitar 41 juta per orang. Nah, begitu baru balance. Jadi 24 juta per orang utang, 41 juta per orang aset, begitu. Oh ya, by the way, per akhir Mei 2021, Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah Indonesia sebesar 6.418,15 triliun atau setara 40,49% dari produk domestik bruto atau PDB per akhir Mei 2021. Rasio utang terhadap produk domestik bruto merupakan proporsi utang terhadap total aset yang dimiliki negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 telah mengamanatkan rasio utang diperbolehkan hingga menyentuh 60% dari PDB. Begitu, lain waktu kita telusuri lebih jauh soal kualitas masing-masing aset dan utang atau kewajibannya. Apakah utang itu untuk membiayai aset yang produktif, berjangka panjang, dan seterusnya. Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita, orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. Juga soal dua laporan keuangan yang juga penting, yaitu laporan operasional, yaitu income statement, dan laporan arus kas atau cash flow. Nah, ketiga laporan keuangan itu, balance sheet atau neraca, kemudian income statement atau laporan operasional, dan cash flow atau arus kas, itu saling berkaitan satu sama lain. Tapi untuk sekarang kita sekedar mengimbangi isu yang tidak seimbang soal utang itu tadi. Maka sebagai penutup, sahabat, dalam masa sulit seperti ini, patut dicatat pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal utang ini. Begini, ujar beliau. Kenapa kita harus menambah utang seolah-olah menambah utang itu menjadi tujuan? Padahal dia, yaitu utang itu, adalah merupakan instrumen whatever it takes untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita. Jadi, digarisbawahi sama-sama
bahwa utang untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita, terutama di masa pandemi ini. Demikian sahabat catatan singkat saya mengenai utang negara, dan juga ada polemik mengenai kewajiban tiap orang 24 juta dan tanpa melihat sisi asetnya. Kiranya bisa menambah perspektif dan wawasan kita. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.